Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders with Character. Sebelum saya ke Pak Ari, ini menarik sekali untuk dikupas karena Anda dibesarkan di Belanda. Ya. Dengan tentu saja lingkungan dan cara berpikir yang berbeda. Ya. Kemudian Anda ke Indonesia, Anda menemukan sesuatu yang baru, ada proses di situ. Bagaimana kemudian Anda melihat what happened, apa yang menjadi titik balik untuk Anda? Ya, waktu saya tiba di Indonesia, ya saya belum tahu begitu banyak tentang Islam, tapi sudah jelas masuk ke Indonesia setiap kali ada azan, ya itu tidak, ya memang dikonfront dengan Islam terus. Tapi yang saya nggak... Waktu masa lalu ya, jadi Anda dibuat berpikir berbeda tentang Islam waktu itu? Nah, itu pikiran saya tentang Islam nggak begitu berwarna juga. Karena terus terang, latar belakang saya tidak ikut satu agama pun waktu itu. Saya masih blank. Dan itu mungkin saya beruntung karena itu. Karena saya memang tetap bisa terbuka. Saya belum begitu banyak diindoktrinasikan oleh beberapa pihak, tapi medianya tentu saja itu salah satu faktor yang penting. Tapi saya masih ingat waktu saya masuk ke Indonesia dengan hubungan orang yang pertama, saya merasa wow, itu orangnya sangat selalu suka senyum, ramah ya, sangat ramah, hati terbuka. Dan saya juga merasa, karena itu saya langsung merasa ya seperti saya di rumah. Ya, jadi Pak Rik, saya dengar ada sebuah kejadian di mana kemudian itu seperti it hit you, bahwa Anda kemudian menemukan Allah, menemukan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Yang saya belajar tentang Islam itu masih banyak dengan otak kiri, bacaan, terus cari argumentasi dan semuanya masuk akal ya atau tidak. Ya melepaskan itu otak kiri, lebih masuk ke dalam hati saya dan merasa semua yang saya belajar. Karena selain mind, kita juga membawa itu tubuhnya dan secara experiential kita belajar pengalaman lahir tentang batin, Allah dan ya itu pengalamannya begitu dalam, bukan hati saja tapi seluruh tubuh, mulai shaking, jadi emotional. Ya itu membantu saya untuk lebih mendalami itu Islam dalam diri sendiri saya. Berarti ada proses penyatuan antara jiwa dan raga. Itu memang sejatinya begitu, Pak Ari? Ya biasanya kan kalau orang berpikir hanya mempergunakan rasio, tapi tidak mempengaruhi emosi, sehingga dia tidak masuk ke hati. Akan tetapi sesungguhnya kita diberkahi seluruh kecerdasan ini kita pergunakan. Karena apabila hanya otak kiri, otak kanan kosong, otak spiritual kosong, maka yang terjadi adalah dia akan berjalan dengan miring. Karena sisi lain tidak terisi. Tapi ketika sisi lain terisi, maka dia normal, berpikirnya sudah bukan lagi dengan nalar semata, tetapi juga dengan perasaannya, dengan hatinya. Itulah keseimbangan manusia. Ya. Pak Rik, Anda tadi mengatakan juga sebagai proses dari itu kan Anda menemukan banyak hal. Nah, yang kemudian paling penting Anda dapatkan, cara pandang terhadap hidup. Mengapa Anda diciptakan? Apa tujuan hidup Anda? Anda temukan itu? Nah, ya temukan, saya di jalan, saya di jalan transisi menurut saya. So itu mulai satu saat, tahun 98, dan saya merasa itu mungkin tidak akan berakhir sampai hari terakhir saya. Dan itu membuat hidup saya exciting ya, karena setiap hari ya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya percaya apakah yang akan terjadi lebih baik buat saya. Dan saya juga masih sehari-hari dalam bisnis, ada stres, ada kekhawatiran tentang uang atau keluarga atau apa, tapi sangat dalam saya merasa saya tidak bisa gagal, saya tidak bisa kalah, atau saya tidak bisa mati juga, hanya kalau Allah sudah tetapkan saat itu. Jadi semua karena Allah ya, Allah yang menentukan. Ya karena gini ya, Belanda ini kan negara yang istimewa. Kalau kita lihat ke sana, anak-anak mudanya sudah banyak yang, mohon maaf, banyak yang ateis. Atau dengan kata lain agamanya blank gitu kan.
Itu yang terjadi di Belanda, di Eropa. Ya mereka meninggalkan agama. Agama apa saja ditinggalkan. Tetapi ada tiba-tiba hari ini pemirsa kita kedatangan seorang tamu yang datang dari negeri kincir angin menyebut nama Allah dengan fasih. Ya, mudah-mudahan ini adalah sebuah kenikmatan yang bisa didapatkan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang berada di sebuah sisi intelektual, tapi ketika dia berkehendak Allah pindahkan, dihijrahkan, mungkin melalui istrinya dan sebagainya. Iya, Pak Arik dan Pak Ari, memang perjalanan spiritual yang luar biasa. Memangnya kita harus tahan dulu lagi di situ, kita harus break sebentar, dan kami harap Anda juga tetap bersama kami. Leaders with Character segera kembali. Yaitu manusia senantiasa bertanya 3 pertanyaan besar. Siapa saya? Di mana saya? Dan mau kemana saya?